Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua. Sebelum memulai pembelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini membawa keberkahan. Kita mohon untuk ketua kelas ikuti teman-teman. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar harinya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum itu kita prosesi terlebih dahulu ya. Apakah harinya ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah anak-anak, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Masih semangat semuanya? Nah, agar semangat kalian semakin meningkat, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ya. Jadi pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, jadi pada masa itu peradaban Islam terbesar mulai dari ilmu pengetahuan, sosial budaya, politik dan militer, dan masih banyak lagi perkembangan pada masa itu. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemunduran pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah suatu negara atau kerajaan itu akan selamanya terus berjaya atau tidak? Nah, terus menurut kalian, faktor apa yang sangat mempengaruhi kemunduran dari Daulah Abbasiyah? Ada yang tahu? Apa? Dari pemimpinnya yang akhlaknya itu maju. Iya, betul. Nah, nanti kita akan membahas secara lebih mendalam, dan Ibu harapkan kalian itu nanti dapat menganalisis mengenai faktor-faktor kemunduran Daulah Abbasiyah dan juga dapat membiasakan diri untuk menjunjung nilai-nilai persatuan dan juga dapat mengambil hikmah dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama kita langsung masuk ke materi ya. Jadi kemunduran Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu gaya hidup mewah dan ketidakmampuan para khalifah. Jadi banyak para khalifah penguasa itu diangkat untuk menduduki suatu jabatan, tetapi mereka itu tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Karena kenapa? Karena mereka itu seringkali berpoya-poya, bermegah-megahan, sehingga mereka itu lalai dalam mengurus suatu negaranya. Yang kedua ada munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Jadi faktor penyebab munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri ini dikarenakan adanya perebutan kekuasaan antara bangsa Persia dan bangsa Turki yang mengakibatkan berbagai provinsi itu melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah karena mereka itu merasa frustasi, sehingga mereka itu membentuk suatu negara ataupun pemerintahan di luar dari pemerintahan pusat atau pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya ada luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Jadi karena wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini sangat luas, mulai dari barat hingga timur kota Baghdad, nah para khalifah yang lemah itu tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena mereka itu sering tadi berpoya-poya, bermegah-megahan, sehingga mereka itu lalai dalam tugasnya. Dan juga pada masa itu banyaknya kasus-kasus korupsi sehingga perekonomian itu menjadi lemah. Dan juga karena tadi yang dinasti-dinasti kecil memerdekakan diri sehingga pemasukan pajak itu menjadi berkurang. Itu yang menyebabkan lemahnya ekonomi pada masa itu. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Di sini ada
Yang pertama perang salib. Itu perang salib adalah perang konflik antara Islam dan Kristen yang pada masa itu kaum Kristen dipimpin oleh Paus Urbanus II, dan perang salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi dan berlangsung hampir lebih dari 3 abad. Nah, faktor pemicunya ini dikarenakan pada masa itu bangsa Romawi itu mengalami kekalahan, dan pada masa itu dinasti Saljuk itu menguasai wilayah Abbasiyah dan membuat suatu peraturan yang tidak memperbolehkan kaum Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis, sehingga terjadilah peperangan salib ini, dan kaum Kristen itu menguasai beberapa wilayah. Apa saja wilayah itu? Amerika. Wilayahnya apa saja yang dikuasai? Baitul Maqdis, desa, Tripoli, Ankara, dan Iya, jadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum Romawi itu ada Baitul Maqdis, Edessa, Mesir, Tripoli, Ankara, dan juga kota wilayah. Kemudian yang terakhir ada serangan tentara Mongol. Jadi bangsa Mongol itu adalah bangsa nomaden. Ada yang tahu di sini nomaden itu apa? berbeda-beda. Iya, jadi nomaden itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi mereka itu tidak ada tinggal yang tetap. Nah, jadi bangsa Mongol ini merupakan bangsa nomaden yang berasal dari Asia Tengah, yang mereka itu suka sekali berperang dan juga berburu. Yang dimana pada masa itu bangsa Mongol ini dipimpin oleh Hulagupan, dan mereka itu telah menaklukkan Asia Tengah hingga Persia sebelum mereka menaklukkan kota Bandar. Nah, pada masa itu, pada tahun 1258 Masehi, Hulagupan itu mengirim sebuah ultimatum ataupun peringatan kepada Khalifah terakhir, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim. Tetapi pada masa itu, Khalifah Al-Mu'tasim itu mengabaikan sebuah peringatan tersebut, dan pada masa itu Hulagupan beserta rombongannya itu menghancurkan kota Baghdad secara besar-besaran selama kurang lebih 40 hari, dan inilah yang menandai berakhirnya Daulah Abbasiyah, karena serangan tentara Mongol inilah yang merupakan serangan fundamental sehingga Daulah Abbasiyah itu menjadi runtuh. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, jika sudah paham, ya minggu kemarin kan ibu telah mengajak kalian untuk minta membawa alat dan bahan. Apakah dibawa semuanya? Tidak dibawa. Apa saja yang sudah kalian bawa? Ada gunting, Iya. Nah, kelompoknya itu seperti minggu kemarin yang telah ibu kasih. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat mind mapping. Kelompok 1 nanti membuat mind mapping mengenai faktor internal kemunduran Daulah Abbasiyah, dan juga kelompok 2 nanti membuat mind mapping mengenai faktor eksternal kemunduran Abbasiyah. Nah, ibu kasih waktu 30 menit. Apakah cukup? Ibu kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Apakah ada yang ditanyakan? Tanya. Bentar, kita dulu. Dulu izin ke kamar mandi. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Cepat kalau gitu diskusi. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya, Bu. Apa? Oke, udah semuanya. Jika sudah, ini minta perwakilan 2 orang kelompoknya. Faktor eksternal kemunduran Daulah Abbasiyah pertama itu perang salib. Konfliknya itu besar antara Kristen dan Islam yang dimulai antara seorang Paus Urbanus II pada tahun 1090. Nah, terus selanjutnya itu ada dipicu oleh kekalahan Romawi dan kebencian Kristen setelah dinasti Saljuk menguasai Baitul Maqdis. Dan tentara Mongol, jadi bangsa Mongol berasal dari Asia Tengah, Ankara, dan Baikal dan Pegunungan Altai di perbatasan Rusia. Nah, mereka hidup mengajar, cuma berperang, berburu, dan lain. Selanjutnya bangsa Mongol itu juga menemukan menyerang Baghdad setelah Khalifah Al-Mu'tasim mengabaikan ultimatum pada tahun 1257.
Terus Januari tahun 1258 Babel dihancurkan, Kalimantan Merah lalu dieksekusi dan kota mengalami kehancuran besar selama 40 hari dengan jutaan korban jiwa yang menandai berakhir Indonesia. Kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 1 ada Sudah bagus, Bu. kelompok 2. Kelompok satu yaitu faktor internal kemudian bapak yang pertama yaitu daya mewah dan juga kemampuan kekuasaan. Masa itu banyak akibat daulah kerja tidak mampu menjalankan pemerintahan secara efektif karena terlena oleh daya mewah. Yang kedua munculnya dinasti kecil yang merdekakan diri. Dan kemudian dinasti kecil disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara bangsa Persia dan Turki di pemerintahan. Kemudian ada persaingan antara Syiah dan Sunni. Konflik yang terjadi antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ternyata masih belum selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Kemudian ada luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Wilayah Abbasiyah ini tidak dibanding dengan kemampuan Khalifah dan kondisi ekonomi dan gaya hidup yang mewah, korupsi dan dilupakannya dinasti kecil yang tidak membayar. Maka itu pajak menyebabkan perekonomian lemah. Ya, kelompok 2 ada tanggapan? Tidak ada, Bu. Nah, sampai di sini paham? Paham. Permainan dia tidak. Mau. Nah, di sini mulai ada sebuah permainan. Mari maju semuanya. Ini semuanya ya. Silakan Fatima maju. Nah, ini dibagi 2 nanti ya. Nanti kayaknya mau ada Nah, ini kita bagiin kuis. Nanti kalian Kuis. gunting batu kertas. Kalau nanti. Yang kalah nanti akan ibu kasih undian di sini. Bagi apa sama lagi yang bisa ya? Bisa banget. Ya, kalian dapat yang Kelompok yang nanti dapat sesuatu. Ya. Satu, gunting. Aku nggak mau. Sebenarnya kalau Aldi. Mengapa para sultan kekuasaan dikuasai dengan pemerintahan memicu munculnya dinasti kecil? Jawabannya karena daerah tidak lagi percaya pada pemerintahan pusat. benar tidak? Yang sama paling banyak yang menang. Yang paling banyak yang mana? Paling yang paling banyak yang mana? Kita maunya satu. Mengapa gaya hidup mewah mana paling pamer sampai kemudian sama Asia? Jawabannya karena para pejuang tidak boleh pamer berlangsung di daerah. Sini ya.
Ya ini. Nah, sampai di paham. Apa belajar hari ini? Oke, sebelum itu, apakah ada yang bantu ibu untuk menyebutkan? Bapak silahkan. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa tadi? Ada faktor internal sama faktor eksternal. Eksternal ada gaya hidup mewah, terus munculnya dinasti kecil, terus persaingan antara Syiah dan Sunni, terus luasnya wilayah kekuasaan dan tempatnya Sunni. Nah kalau eksternalnya ada di perang salib, serangan Mongol, Tanjung udah itu. Karena tadi sudah membantu ibu dan ibu kasih sesuatu ya. Terima kasih Ibu. Jadi anak-anak, kemunduran dalam Al-Baqiyah itu terbagi dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi seperti gaya hidup yang bermegahan pada penguasanya, kemudian ada luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi, dan juga ada persaingan antara Syiah dan Sunni. Kemudian faktor eksternal itu ada perang salib dan juga serangan ke Mongol. Jadi di sini paham semuanya Nah, sebelum ibu tutup dan ibu kasih tugas, mari kita terlebih dahulu. Ini kita akan berdiri semuanya. Maju. Udah maju. Kamu enak boleh ya. Maju ayo. Ayo semuanya pose bahagia. Berikan ya. Ya. Sampai saya lupa. Yang berikan ya, berikan. Kita akan tepuk pose. Jadi mulai dari ibu ke kanan ya. Kiri mbak. Kiri. Kanan mbak Fatin. Terakhir mbak Nindi. Oke. 1, 2, 3. Oh iya caranya. Jadi nanti kita tepuk, baru nanti ibu pose, kita tepuk lagi. Dan posenya mulai dari ayo. Tepuk pose. Konsentrasi dimulai. Video mengenai nilai kepemimpinan dan persatuan dari kemunduran Daulah Abbasiyah. Jadi kalian itu akan kayak menceritakan ibrah apa yang kalian dapatkan dari kemunduran Daulah Abbasiyah ini. Dan videonya itu nanti akan ditunjukkan melalui link Google Drive, yang mana linknya itu nanti akan ibu share melalui grup WA, dan ibu kasih waktu kalian satu minggu dari sekarang. Cukup. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas video itu, akan ditampilkan dan kita analisis secara bersama-sama. Siap Bu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.